Billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabuha. Oke, sebelumnya cek dulu ya teman-teman, suara saya udah cukup jelas atau belum nih? Atau terlalu kecil atau putus-putus gitu? Aman ya? Sudah cukup jelas, aman Mbak, aman. Oke, alhamdulillah terdengar jelas ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan taufik yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat belajar bersama di pelatihan desain membuat poster dakwah ya menggunakan aplikasi Inkscape yang diselenggarakan oleh Departemen Media Jaringan LDK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau pada akhir zaman. Oke, sebelumnya barakallahu fikum ya teman-teman untuk yang sudah hadir di kelas desain pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman, termasuk saya yang sebenarnya juga masih belajar. Jadi nggak menutup kemungkinan nih bahwa di antara teman-teman di sini ada yang lebih expert dibandingkan saya. Nah, harapannya kita di sini bisa saling sharing, bisa saling koreksi, dan saling menambahkan gitu ya teman-teman. Oke, sebelum itu teman-teman bisa download aplikasinya ya, jangan lupa. Ini aku izin share screen. Kelihatan teman-teman? Udah kelihatan belum? Sudah Kak. Oke, buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa di-download dulu ya di inkscape.org. Bisa pilih versi sesuai dengan laptopnya teman-teman, nanti habis itu diinstal, dan aku saranin juga buat pakai mouse ya, biar lebih fleksibel dan jadi lebih mudah nanti ketika kita praktek gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman menyiapkan, saya sedikit memberikan pengantar ya tentang materi kita pada pagi hari ini, khususnya terkait dengan desain grafis. Nah, sebenarnya apa sih desain grafis gitu ya? Kan udah banyak sih yang dengar tentang desain grafis, tapi kita coba ulik lagi ya di sini gitu. Jadi kita tahu sendiri ya, seiring berkembangnya media digital, nah desain grafis itu jadi tren hangat yang banyak diminati oleh orang-orang berbagai usia dan berbagai latar belakang gitu. Dibuktikan dengan semakin banyaknya pelatihan desain, kelas-kelas desain, dan lain-lain. Kenapa gitu? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kita saat ini hidup di era digital. Hampir bisa saya katakan bahwa tiap elemen yang ada di sekitar kita itu butuh yang namanya desain grafis. Perusahaan atau organisasi mana sih yang nggak butuh desain gitu ya? Baik organisasi tingkat sekolah, kampus, ataupun instansi pemerintah, itu butuh yang namanya kemampuan ini gitu ya, kemampuan desain grafis. Misalkan nih, untuk keperluan acara, kayak acara kita pada pagi hari ini ya, nah itu kan juga butuh ya desain gitu. Terus ada juga branding organisasi, terus konten, dan lain-lain. Untuk mahasiswa, untuk siswa gitu juga dibutuhkan buat bikin PPT presentasi. Terus untuk pebisnis pun sama pentingnya gitu ya. Kita perlu mensukseskan penjualan sebuah produk, pemasaran, dan periklanan dengan konten visual yang menarik yang bisa kita buat melalui desain grafis. Bahkan pemerintah pun butuh ya teman-teman untuk mengedukasi masyarakatnya, memberikan informasi, berita, dan lain-lain. Para politikus juga butuh untuk kampanye dari cari suara gitu ya. Warung kecil, toko-toko kecil juga butuh buat banner nama warung atau daftar menunya gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa hampir semua bidang dalam kehidupan ini membutuhkan desain grafis. Oke, desain grafis sendiri sangat lekat ya dengan persepsi, pencitraan, dan juga komunikasi. Desain grafis juga mudahin banget untuk bertukar informasi, membuat suatu informasi jadi lebih menarik, dan lebih enak gitu ya, lebih nyaman dilihat secara visual. Nah, karena itulah desain grafis itu jadi salah satu bidang yang saat ini diminati banget nih, dibutuhkan oleh generasi saat ini. Oke, tapi kadang kita juga capek gitu ya, lelah, menyerah gitu kalau belajar desain. Karena memang aku akui sendiri ya, sampai di titik ini tuh juga jalannya nggak mudah. Gitu. Karena apa ya, yang paling susah di desain grafis itu sebenarnya idenya gitu.
Kalau kita nggak bisa kreatif, nggak bisa kasih inovasi, ya desain kita biasa-biasa aja, nggak menarik gitu. Sedangkan kalau misalkan desain kita nggak menarik, tujuan dari desain itu nggak bisa tercapai. Bisa dibilang cari ide itu adalah part terlama ya dari membuat karya desain grafis. Nah, ini jadi reminder juga ya buat kita bahwa untuk menjadi ahli atau minimal bisalah desain grafis itu nggak instan. Bahkan mie instan yang mengaku instan aja butuh proses. Mulai dari buka bungkusnya, nyiapin airnya, dididihkan dulu, baru dimasukin, kasih telur, ditunggu, kasih bumbu, siapin mangkok, baru bisa enak kita nikmati gitu ya. Begitupun dengan belajar, apapun yang kita pelajari, baik itu desain grafis atau skill-skill yang lainnya, itu butuh yang namanya proses. Apalagi belajar desain grafis gitu ya, butuh waktu, dan maka kita itu nggak boleh patah semangat, jangan mudah menyerah, jadi harus tetap haus ya dalam mencari ilmu, harus tetap berusahalah belajar, ikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung skill kita, ikut kelas desain yang gratis boleh, yang berbayar boleh, lihat YouTube atau scrolling sosial media, karena saat ini juga udah banyak banget ya konten kreator yang bahas tentang desain di YouTube, IG, ataupun TikTok. Oke, next ya. Dalam belajar desain grafis, itu kita juga perlu paham ya basic dari desain grafis itu sendiri. Ibarat kita belajar mobil, kita juga harus paham tuh basic dalam berkendara. Pahami dulu tanda-tandanya dalam berlalu lintas gitu ya. Kita misalkan ada lampu merah, ya kita harus berhenti itu. Lampu hijau ya kita jalan. Begitupun rambu-rambu yang lain, kita harus taati gitu kan. Nah, begitupun yang ada di desain grafis gitu. Kita harus tahu agar desain kita bisa lebih menarik gitu. Nah, gimana sih caranya agar desain kita itu menarik? Ini aku sampaikan sedikit aja karena keterbatasan waktu juga. Nanti selebihnya teman-teman bisa eksplor sendiri-sendiri. Oke, untuk yang pertama, gimana caranya agar desain kita itu menarik? Pahami konsepnya, pahami konsep agar desainnya lebih terarah. Nah, jadi kalau misalkan kita udah paham nih konsepnya itu kayak gimana, kita bisa lebih mudah gitu memilih mana warna, tipografinya, ilustrasinya yang cocok untuk desain kita nanti. Misal nih, kita mau bikin poster untuk acara anak-anak, ya kita cari tahu dulu tuh referensinya. Kita lihat gimana sih warna-warna yang dipakai, fontnya gimana. Kan aneh ya, misalkan kalau kita bikin untuk acara anak-anak, tapi ilustrasinya ada rumah hantunya, fontnya horor, teksnya gelap, ada darah-darahnya, kan nggak nyambung banget gitu ya. Nah, makanya kita perlu pahami dulu konsep dari desain yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, perhatikan tipografinya. Jadi, di tipografi ini kita perlu perhatikan warnanya, ketebalannya, jarak, dan font yang sesuai, kayak gitu ya. Ini penting agar pembaca itu mudah dalam menerima informasi yang kita sajikan di dalam desain yang kita buat. Kita lihat contoh-contohnya yang ada di layar ya, dan di PPT aku. Itu yang pertama tulisannya itu banyak ya. Tulisannya banyak kayak gitu, itu bakal susah dibaca teman-teman kalau pakai font yang jenisnya bersambung atau namanya font script gitu. Terus yang kedua itu juga contoh yang salah ya, karena eh, warnanya itu terang, sedangkan backgroundnya juga terang, jadi kayak kurang kelihatan gitu, kurang kontras. Kemudian yang ketiga itu terlalu kecil, itu juga jangan sampai ini ya. Pokoknya dikira-kira deh gimana sih biar tulisannya itu nggak kekecilan, nggak kebesaran kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu hindari memadukan lebih dari itu dua atau tiga jenis font. Kalau kayak gini kan agak gimana gitu ya, kurang alay bahasa kita ya. Ini kebanyakan para desainer pemula nih sering kayak gini karena ngerasa ini fontnya bagus-bagus gitu ya, fontnya bagus-bagus, jadi di download yang bagus-bagus dipakai semua, padahal itu prinsip yang salah gitu. Kemudian kecuali ada jenis desain tipografi yang memadukan banyak font itu ada. Nah, itu perlu belajar lagi gitu ya. Jangan sembarangan memadukan banyak font dalam satu desain. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga itu pilih warna yang pas. Jadi kita perlu juga nih milih warna yang enak untuk dilihat gitu ya, dan sesuaikan dengan psikologi warnanya juga. Kenapa? Ya karena warna itu juga penting buat menyampaikan pesan atau informasi visual.
Jadi ya harus digunakan di momen yang tepat gitu. Misalkan tema anak-anak kayak tadi ya warnanya berarti warna-warna yang ceria gitu ya, warna-warna yang disukai sama anak-anak kayak gitu. Bukan yang serem-serem. Nah, kalau misalkan temanya yang elegan, ya berarti jangan pakai warna yang terlalu ngejreng gitu ya. Pakailah yang pastel kayak gitu. Terus dan yang pentingnya lagi, kalau misalkan backgroundnya gelap, usahakan warnanya lebih terang, kayak gitu. Kayak contoh yang sebelah kiri itu cocok ya, masih kelihatan. Sedangkan dan contoh yang sebelah kanan itu kurang cocok banget sih warnanya. Nanti bisa dipelajari lagi ya tentang warna kayak gitu. Kemudian prinsip yang keempat, perhatikan marginnya gitu. Jadi margin ini diperlukan karena kita itu perlu memberikan ruang nafas pada desain kita atau yang biasa disebut sebagai white space agar nggak desek-desekan ya. Kalau misalkan desek-desekan itu kan kayak kita jadi ikutan sesek gitu ya nafasnya. Setidaknya tulisan-tulisan kita itu nggak terlalu mepet dengan garis tepi dan ukurannya juga disesuaikan agar tetap ada ruang kosong untuk elemen-elemen kita bernafas kayak gitu. Nggak hanya manusia aja, tapi desain juga perlu nih ya teman-teman. Gitu. Kemudian yang kelima, layoutnya jangan asal-asalan. Jadi layout dalam desain grafis itu berkaitan dengan penataan elemen-elemen visual yang menarik agar pesannya tersampaikan dengan baik. Layout itu penting karena ya harus memenuhi beberapa persyaratan tentang proporsi, ukurannya, penekanannya, konsistensi elemennya, dan lain-lain. Misal nih, kalau misalkan judul, kita kan kalau misalkan lihat poster atau lihat desain gitu, yang kita lihat pertama adalah yang ukurannya paling besar. Nah, itu yang seharusnya menjadi judul gitu kan. Jadi, judul itu adalah fokus yang pertama. Artinya dia harus lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian, yang kedua ada subjudul. Nah, itu lebih kecil dari judul ya, dan tapi lebih besar dari isi. Isinya seperti itu ya, misalkan contohnya ada tanggalnya sekian. Kalau kita bikin poster acara gitu ya, ada tanggalnya, ada tempatnya, itu kan jadi fokus yang ketiga, kayak gitu. Kemudian untuk gambar-gambarnya atau elemennya juga disesuaikan, jangan sampai kayak yang di sebelah kanan, itu numpuk ya, numpuk jadi tulisannya nggak kelihatan, itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Terus mungkin itu ya pengantarnya, semoga bisa jadi gambaran buat kita biar bisa lebih baik gitu ya hasil desainnya. Kemudian kita next ya, kita masuk ke tentang aplikasi Inkscape-nya. Apa sih aplikasi Inkscape gitu? Karena mungkin masih terlihat jarang didengar ya oleh teman-teman kita, kebanyakan pada taunya CorelDRAW gitu. Nah, sekarang kita belajar nih kenapa sih pakai aplikasi Inkscape, apa itu Inkscape dan lain-lain. Nah, terus bisa dibilang aplikasi Inkscape itu aplikasi gratisannya dari CorelDRAW gitu ya, versi gratisnya. Karena eh, hampir sama gitu dalamnya fungsinya juga hampir sama. Bedanya kalau misalkan CorelDRAW, terus Photoshop, AI dan lain-lain itu eh, bayar gitu ya. Bayarnya bahkan nggak murah gitu ya, sampai jutaan rupiah gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri CorelDRAW itu berapa juta gitu. Yang murah itu setahu aku ada Affinity Designer. Affinity Designer tuh sekitar 600-an, 650 itu. Murah itu ya bagi dunia aplikasi desain gitu. Sedangkan aplikasi Inkscape itu benar-benar gratis ya, 100% gratis. Tuh. Nah, kalau misalkan nih dari teman-teman kita atau bahkan kita sendiri itu bisa pakai aplikasi CorelDRAW dan lain-lain, itu kalau nggak beli ya berarti kita ini ya apa ya, bahasa kerennya nge-crack ya atau ngebajak gitu ya, karena kan di ini ya dari yang berbayar terus jadi gratis gitu kan, berarti ada orang-orang nakal yang dianggap baik gitu ya, karena banyak orang yang terbantu untuk bisa pakai aplikasi berbayar secara gratis gitu. Nah, ini aku saranin buat nggak pakai gitu ya, nggak usah dibajak-bajak kayak gitu, lebih baik pakai Inkscape aja gitu ya, karena kita tahu sendiri di hukumnya ya, hukum apa ya, hukum mengambil hak orang lain gitu ya. Hukum di Indonesia juga ada, hukum secara agama pun berlaku. Jadi ya teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya, nggak perlu dibahas di forum ini. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan teman-teman untuk pakai aplikasi yang gratis. Kalau di HP itu ada namanya Pixlab kayak gitu. Kalau di laptop bisa pakai Inkscape.
insya Allah lebih mudah juga, lebih safe juga gitu ya. Nah, kalau misalkan ada nih yang tanya, nanti hasilnya nggak sebagus dong sama dengan dibandingkan dengan aplikasi yang berbayar gitu. Siapa bilang, memang benar ya, ada harga, ada kualitas gitu. Tapi dalam desain yang harus lebih berkualitas itu adalah ide dan kekreativitasannya. Kok bisa? Ya bisa, karena ini bukan sekedar teori ya, tapi ini berangkat dari pengalaman-pengalaman aku selama ini. Kalau misalkan ini banyak nih teman-temanku nih, banyak yang desainnya pakai Corel, Photoshop, AI. Tapi dan di sisi lain juga ada yang banyak pakai aplikasi yang gratisan kayak Inkscape, Pixel Lab dan lain-lain. Setelah dibanding-bandingin ternyata hasilnya malah jauh lebih bagus yang pakai aplikasi Inkscape gitu kan daripada yang Corel. Tapi ini bukan berarti aku bilang kalau aplikasi Corel itu jelek ya. Justru bagus. Cuma aplikasi yang bagus ini itu percuma kalau misalkan ide kita itu gitu-gitu aja. Jadi buat yang pakai aplikasi yang kayak gini yang gratis yang itu nggak usah minder gitu ya, karena software atau aplikasi itu hanyalah alat, bagus tidaknya hasilnya itu tergantung dari pemakainya. Ya gitu ya teman-teman, sekarang kita akan sedikit bahas tentang pengenalan tools yang ada di Inkscape, habis itu kita langsung praktek kayak gitu. Ini tampilan awalnya ketika kita membuka aplikasi Inkscape. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung aja tanya, nggak apa-apa ya, bisa raise hand gitu. Barangkali nanti ketinggalan atau nggak jelas suaranya gitu, nanti langsung bilang aja daripada terpotong gitu ya. Ini nanti langsung aja dibahas ketika kita buka aplikasinya ya. Oke, sebentar. Udah disiapin ya teman-teman? Sebentar, ini gimana ya? Oke, ini layar pertamanya ketika kita buka aplikasi Inkscape ya. Sini ada menu bar, isinya buat mengelola dokumen ya, secara umumnya ada file. Nah, kalau mau nge-save gitu ya, ada edit view dan lain-lain. Terus ada comments bar, itu berisi icon-icon berupa shortcut-shortcutnya gitu ya, buat save, print, open. Terus ada penggaris juga di sini di atas dan di bawah, di samping kanan kiri. Samping kanan ya, samping kanan. Kemudian ada lembar kerja, ini lembar kerja yang putih ini warnanya itu lembar kerja. Nanti kita kalau misalkan bikin desain, bikin objek itu ada di sini, di dalam ini. Walaupun di luar juga bisa sih tetepan. Gitu. Kemudian di sini di bawah ini ada palet warna, ini ada warnanya banyak banget ya. Kemudian bisa pilih digeser, terus di sini ada pilihannya lagi, pilihan warna-warnanya. Kemudian ada toolbox. Nah ini yang biasa buat kita bikin-bikin objek gitu ya. Oke, nah langsung aja kita ke prakteknya ya. Kalau misalkan cuma teori kan nggak ada gambarannya jadinya. Oke, di sini kita bakal bikin ini ya. Kalau semoga cukup waktunya. Nanti sampai jam berapa ya, Hanifah? Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 10.45, Kak. Wih, lama ya ternyata ya. Oke. Nanti kita bisa bikin 2 atau 3 desain gitu ya. Yang pertama nanti ada desain ilustrasi, terus ada desain pakai background gitu. Yang ketiga apa ya? Nanti kita lihat lagi. Nah, ini yang ke-share aplikasi Inkscape-nya atau layarnya ya? Aplikasi Inkscape, Kak. Oke, aku buka file manager, kebuka nggak? Ada ya? Ada Mbak, Ada, layarnya Kak. yang ke-save. Oke, nah ini kita coba masukin background dulu ke dalam aplikasi Inkscape ya. Oh, nanti dulu deh. Kita coba-coba tools-toolsnya dulu ya teman-teman ya. Nih, di sini ada pointer, terus ini kita langsung loncat ke kotak ya, rectangle. Ini kalau misalkan teman-teman mau bikin kotak, nanti tinggal diklik aja. Nah, ditarik seperti ini. Warnanya bisa langsung diubah. Atau misalkan teman-teman mau bikin persegi ya. Nah, kalau misalkan mau bikin persegi, nanti diklik aja sambil menekan tombol kontrol yang ada di keyboard. Nah, tuh, jadi dia otomatis sama ukuran atas sama kanan kirinya, atas bawah kanan kirinya.
Kalau kayak gini aja kan nggak lurus ya, persegi panjang soalnya. Itu. Kemudian yang bawah ada lingkaran ya, elips. Ini juga sama, kalau misalkan teman-teman mau bikin lingkaran yang bulat sempurna, itu nanti pakai tombol kontrol. Nah, seperti ini. Jadi jari-jarinya sama. Beda kalau misalkan nggak pakai tombol kontrol, dia akan lebih bebas lagi gitu gerakinnya. Next, ini ada ini ya, poligon ya, stars dan polygon. Nah, ini buat bikin bintang segitiga, ini cornersnya, sudutnya bisa diatur sendiri kayak gini. Ini juga bisa. Pokoknya ini bisa teman-teman coba-cobalah sendiri ya. Diatur cornersnya gimana, terus bentuknya gimana gitu. Kemudian di sini ada 3D, ini jarang dipakai sih, ini jarang banget dipakai. Kemudian ada apa ini? Spiral. Ini spiral, ini bisa diatur juga untuk ininya, panjangnya, terus lingkarannya, sebesar apa gitu bisa diatur lagi. Ini bisa ditarik-tarik juga, tuh seperti itu ya. Next, ini ada Bezier. Nah, ini yang sering dipakai nih, Bezier. Kalau misalkan aku bikin ilustrasi, itu biasanya pakai Bezier. Jadi, ini Bezier tuh kayak kita bikin bentuk objek secara bebas ya, sesuai dengan titik-titik yang kita tentukan. Misalkan kita mau bikin rumah, nih misalkan gini kan, langsung bebas gitu. Terus bikin kotak, atau bikin orang juga bisa nanti gini ya. Kelihatan kan ya? Atau abu-abu ya warnanya ya? Kurang kelihatan. Sini deh. Nah, nanti diatur. Nanti untuk ngatur garis-garis yang udah kita bikin pakai Bezier, itu bisa pakai edit Patch by Note yang ada di kedua ya, tool kedua dari atas. Nanti ini bisa digeser-geser seperti ini. Ini misalkan aku coba bikin wajah ya. Ini dihapus. Nah, notes-nya yang udah kita bikin juga bisa langsung dihapus. Tinggal diklik aja titiknya sampai berwarna gini, terus di delete. Itu bisa. Nah, oke, ini contohnya wajah orang ya yang pakai kerudung. Ini Bezier. Ini kita balik lagi ke Bezier, terus kita coba bentuk kerudungnya. Ini sebenarnya kalau misalkan mau dibengkokin langsung diginin bisa. Ditahan terus teman-teman tarik-tarik gitu bisa. Cuma aku lebih suka gini dulu, bebas. Habis itu nanti notes-notesnya, titiknya, diklik langsung di edit patch by notes. Nanti sampai muncul titik-titik ini, teman-teman pilih semua. Sampai berwarna semua titik-titiknya. Nanti di sini ada auto smooth di atas. Ini ada auto smooth, klik. Nah, nanti otomatis dia akan lebih halus gitu titik-titik yang kita buat tadi. Terus teman-teman bisa atur lagi. Gini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mbak, biar garisnya nggak keisi itu gimana? Aku buatnya tapi malah ke fill gitu dalam garisnya. Oh, Keisi langsung warna. ada warnanya. Gimana maksudnya? Jadi bikinnya langsung ada warnanya gitu. Iya, Ke-fill. langsung keisi warna. Oh, Biar langsung. cuman garis doang itu gimana? Bikinnya pakai Bezier. Iya, pakai Bezier. Di sini coba ya klik Shift Ctrl F. Di sini ada tools fill and stroke. Nanti ini fill-nya disilang aja. Bisa nggak? Nah, di sini kan ada fill disilang. Kalau gini kan ada warnanya. Kalau disilang nih hilang warnanya. Bisa belum? Udah bisa? Oke, nanti ditanyain lagi ya kalau misalkan masih belum bisa atau perlu di-share screen nggak apa-apa. Gitu. Ini jadi gitu ya teman-teman. Ini contoh bikin ilustrasi orang gitu. Kemudian
Ini fungsi dari Bezier, jadi ini Bezier sama Edit Page by Note ini bestie lah ya, sering dipakai bareng-bareng gitu. Terus habis itu ini pensil, Bookbinding ini freehand. Ya ini jarang juga dipakai sih, lebih sering pakai Bezier sih daripada pakai yang kayak gini. Terus pensil juga bisa. Ini pensil lebih bebas lagi gambarnya. Nanti bisa diatur ketebalannya di atas ini ya, teman-teman. Di sini juga ada pilihan dari pensilnya, ada brush, ada marker, ada dip pen, ada tracing, whiteley, dan lain sebagainya. Terus ini bawahnya lagi ada teks. Ini teman-teman kalau misalkan mau bikin teks, pakai ini. Caranya ada dua, mau bikin teks, pilih teman-teman mau klik langsung gini, atau teman-teman bikin teks box-nya dulu. Ditarik dulu, bikin box-nya buat ngisi teks. Kayak gitu. Fungsinya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyesuaikan ukuran tulisannya dengan desainnya, kita lebih enak gitu. Kalau ini kan dia nggak bisa diatur gitu. Dia gitu kalau misalkan mau ke bawah ya harus di enter dulu gitu. Kalau ini bisa pakai ini langsung disesuaikan gitu. Nanti seenaknya teman-teman ya. Mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke warna ya teman-teman. Di sini ada create and edit gradient. Ini buat bikin gradient. Sebelum itu kita belajar warna dasar aja dulu ya. Solid color dulu. Ini kita tadi udah bikin objek wajah. Terus kita mau warnai wajahnya gitu ya. Kita pakai warna wajah. Ini gesernya gimana? Oh, ini. Nih, contohnya gini. Langsung aja. Kemudian warna kerudungnya. Misalkan kita mau pilih warna kerudung pink. Nah, oke, ini ketutupan ya, karena tadi kita bikin objek wajahnya duluan dan warnanya juga duluan, jadi wajahnya ketutupan. Caranya adalah objek kerudungnya ini teman-teman taruh ke paling bawah. Caranya dengan klik ini ya di atas, di menu yang atas itu ada lower selection to bottom. Nah, kayak gini. Jadi kerudungnya ini akan ada di paling bawah. Kalau ini naik satu step, ini turun satu step, ini naik satu step, ini naik paling atas kayak gitu. Maksudnya gimana? Ya, biar ada gambaran lagi teman-teman. Ini kita bikin, ini ada 3 kotak ya. Aku ubah warnanya dulu ya. Ini warna orange, ini warna merah, ini warna hijau. Kita tumpuk ya jadi satu. Nih. Nah, ini merahnya ada di paling bawah ya. Di bawahnya oranye dan di bawahnya hijau. Kemudian merahnya ini mau aku taruh di tengah-tengah warna oranye dan hijau. Jadi merahnya ini aku tak naikin satu langkah. Nah, dia akan naik lagi satu langkah, berarti dia ada di atasnya paling hijau. Gitu. Begitupun kalau misalkan yang oranye mau dinaikin. Pilih klik yang oranye, kita klik yang raise selection one step. Kalau misalkan mau langsung ke paling atas, nggak perlu satu step, berarti langsung pakai yang ini, raise selection to top. Misalkan yang hijau ini paling bawah ya, teman-teman. Nanti langsung klik yang paling atas, otomatis yang hijaunya ini langsung berada di atas dari objek-objek yang lain yang ada di bawahnya. Kayak gitu. Begitupun ini tadi ya, udah paham ya konsepnya. Kemudian ini kan ada garisnya ya teman-teman. Ini garisnya bisa dihilangin, bisa juga diubah warnanya. Sarannya adalah teman-teman munculkan dulu teks box ini ya, boxnya, fill and stroke-nya. Nah caranya bisa klik yang di sini ya di menunya. Menu ini di sini ada di objek fill and stroke atau shortcut-nya bisa teman-teman klik shift Ctrl F. Tuh, nanti muncul di sebelah kanan tools fill and stroke-nya, box-nya. Di sini ada fill, ada stroke paint, ada stroke style. Kita klik coba wajahnya ya teman-teman. Ini tadi kita udah bikin wajahnya. Kemudian fill-nya tadi udah kita kasih warna, stroke-nya kalau misalkan mau diganti warnanya bisa lewat sini, stroke paint. Nah, nanti bisa digeser-geser warnanya. Nah, itu udah berubah ya. Ini merah misal. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai stroke, berarti teman-teman silang. No paint di stroke style.
no paint. Nah, jadi otomatis dia nggak pakai stroke, nggak pakai garis pinggir gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai stroke, terus tapi stroke-nya nih mau dikecilin gitu atau mau digedein gitu, nanti di stroke style, di weight-nya ini ditambah gitu atau dikurangin. Gitu ya teman-teman. Di sini juga bisa kalau misalkan kita mau bikin garis putus-putus. Bisa dipilih sendiri ya teman-teman, dicoba-coba lagi gitu. Contohnya. Silang deh, silang. Nah, gitu ya teman-teman. Ini untuk terkait dengan warna dan stroke. Dan sampai sini ada yang masih belum paham atau ketinggalan atau terlalu cepat gitu mungkin. Mbak, tadi cara smoothkan garisnya gimana? Oke, cara smoothkan garisnya ya. Nah, tadi kita coba bikin pakai Bezier. Misal kita mau bikin apa ya? Bikin kerudung lagi ya. Kerudung lagi deh. Nah, jadi bebas deh ini ya, bebas ya. Ini gambar apa nggak tahu aku nih. Terus di edit patch by note, Bezier kita gambar dulu titik-titiknya, kemudian edit patch by note yang ada tools kedua dari atas. Terus teman-teman blok semuanya sampai warnanya biru di auto smooth. Nggak semua juga nggak apa-apa. Biasanya pinggir-pinggirnya nih enggak nih. Pinggir-pinggirnya nggak perlu di smoothin nih, gitu kan. Berarti yang atasnya aja, yang bawahnya nggak usah. Atasnya di blok, terus di auto smooth. Nih, di sini. Terus kalau misalkan mau ngelansipin lagi juga bisa. Di sini ada tuh. Bisa balik lagi. Ini bisa dipilih-pilih deh kayak gitu ya. Ini auto smooth. Nanti diatur lagi. Atau mau satu-satu juga boleh. Misalkan ini nih belum nih. Ini kan gini ya, lansip ya. Mau aku smoothin, langsung diklik ini sampai warna ya, sampai berwarna biru, baru diklik. Nah, dia otomatis akan berubah. Ini biasanya juga mau bikin gelombang, aku juga biasanya pakai ini, teman-teman. Pakai Bezier. Kemudian nih, diklik ya. Klik. Ini aku lebih suka kayak gini. Sebenarnya langsung juga bisa, teman-teman. Tapi ya menurutku lebih efektifan kayak gini sih, bikin abstrak dulu gitu ya sih. Lansip-lansip dulu, habis itu baru dismoothin pakai edit patch by note. Yang paling atas ini, yang atas selain yang pojok-pojok dipilih, di select, terus di auto smooth. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal diatur lagi gelombangnya mau yang kayak gimana. Ini juga ada tangan kanan kirinya ya, buat ngatur gelombangnya mau kayak gimana. Nah, ini buat bikin ombak. Nah, itu misal. Oke. Itu udah paham belum? Atau masih perlu diulangi lagi? Sudah, Mbak, paham. Terima kasih. Sama-sama. Oke, next ya. Itu tadi soal warna, soal Bezier, edit patch by note, smooth, auto smooth gitu. Sekarang kita beralih ke warna. Kita bikin warna gradien gitu. Gradien itu kan perpaduan dua warna atau lebih jadi satu gitu ya, ngeblur gitu ya. Nyatu lah. Contohnya adalah kayak gini nih. Ini kita punya kotak warna hijau. Kita coba gradienkan. Ini klik gradiennya, diklik. Kemudian kita tarik. Ini bisa. Oh, sebentar. Ini ada pilihannya nih. Pilihan gradiennya. Ada yang linear gradien, ada yang apa nih? Radial, terus ada yang gradien. Ya, ini macam-macam lah, teman-teman bisa pilih gitu. Biasanya sih yang linear. Linear itu yang kayak gini. Kalau yang radial itu nanti warnanya muter gitu ya, lingkaran. Ini coba kita nih. Yang radial ya. Nah, radial kan gini. Nah, untuk ubah-ubah warnanya, ini misalkan nih, ada dua titik ya teman-teman. Tadi kita udah tarik, tinggal ditarik ya. Seret gitu ya, ditarik. Nah, ini ada dua titik yang lingkaran sama yang kotak. Nah, kalau misalkan kita mau ubah warna yang sebelah kiri, berarti pilih yang kotak, teman-teman pilih warnanya. Warna yang teman-teman pengen ganti. Kemudian kalau mau pilih yang mau ganti warna yang kanan, klik yang lingkaran. Nah, contohnya kayak gitu. Ini teman-teman bisa atur sendiri mau kayak gimana gradiennya, bentuknya.
Kayak gitu ya, tinggal digaris-garis, digeser-geser. Terus kalau misalkan mau bikin 3 warna, 4 warna, gradien 5 warna, bisa nggak? Gitu, bisa banget. Caranya teman-teman bisa bikin sendiri titik-titiknya dengan cara klik 2 kali ya. Nih, misalkan di sini aku mau tambahin warna, nah, klik 2 kali, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Aduh, hilang. Diklik 2 kali, ada lagi. Nah, ini nanti teman-teman bisa ganti. Misalkan nih, mau ganti yang warna kedua ya. Warna kedua aku mau ganti warna kuning. Warna ketiga aku mau ganti warna ini. Warna keempat aku ganti warna ungu. Nah, ini warna kelima aku mau ganti juga warna hijau. Biru ya. Hijau. Ya gitulah, hijau atau biru. Nih, contohnya kayak gitu. Begitupun yang radial sama. Konsepnya hampir sama gitu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri buat bikin gradien. Kalau misalkan teman-teman masih belum pede, wah gradien tuh kok masih jelek ya gitu. Nanti teman-teman bisa cari referensi gradien di internet. Di banyak banget ya situs-situs untuk ngambil warna. Kalau misalkan aku sendiri sih biasanya pakai ini colorhand.com. Di sini perpaduan warnanya udah bagus-bagus nih. Contohnya, misalkan kita mau pakai warna ini nanti ya apa biar lebih cocok aja gitu, misalkan ini buat warna backgroundnya, ini buat warna tulisannya gitu, atau mau digradienkan pun ini bagus gitu, udah cocok banget perpaduan warna yang ada di internet kayak gitu. Ini referensi-referensi warnanya ya, udah banyak banget ini, bisa teman-teman cari sendiri nanti. Oke, itu soal gradien ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang belum paham tentang gradien, langsung bilang aja nggak apa-apa, atau mau raise hand dulu juga boleh. Tuh. Terus next, ini jarang dipakai. Ini pick color. Ini pick color itu buat ambil warna. Misalkan nah, tadi kita udah ambil, kita mau cari referensi warna di internet ya. Kita ambil warna yang nih. Ini di sini ada kodenya sebenarnya, tapi aku lebih suka di download atau enggak di screenshot. Nih, di screenshot, terus langsung di copy di layar kerja Inkscape kita. Nah, kita mau bikin warna ini nih. Tadi kita udah bikin warna kerudung. Bentar. Ini coba aku lanjutin ya. Aku lanjutin sedikit untuk bajunya. Kalau bisa. Ini sederhana dulu deh ya, teman-teman. Soalnya cukup sulit untuk menggambar ilustrasi orang tuh. Ini pakai Bezier. Nih, kayak ini kegedean ya. Kita kecilin. Terus kita atur pakai edit page by note. Kayak gini. Oke. Terus coba kasih warnanya sembarang dulu ya. Ini kita karena di atas kita taruh di paling bawah ya, kayak tadi ya, lower selection to bottom. Kegedean ya, kecilin, ting, ting. Kecilin lagi. Ya, ini nanti bisa ini ya. Soalnya kalau mau bikin tuh lama kalau aku ya, karena aku juga belum bisa banget gambar. Jadi kayak masih perlu waktu yang cukup lama buat bikin desain kayak ini. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa gambar lebih enak tuh. Karena aku nggak punya basic gambar juga sebenarnya. Oke, nggak usah diketawain ya teman-teman ya. Ini dulu, ini cuma contoh. Habis itu apa ya? Haknya. Terus edit page by note.
Jelek sih, kayaknya nggak usah pakai ini deh. Gini aja ya teman-teman, cuma mau nunjukin ini pick color gitu. Ini misalkan udah ada warnanya di sini. Kita mau bikin ilustrasi orang pakai warna yang ini. Misalkan nih kerudungnya, diklik dulu nih warna kerudungnya. Kemudian pick color, teman-teman pilih yang ini misal. Kemudian bajunya teman-teman klik, pilih yang ini. Pilih yang ini gitu teman-teman. Jadi warnanya sesuai dengan referensi yang kita perlukan. Begitupun di kotak nih, misalkan aku pengen kotaknya ini warnanya kayak gini gitu. Kan carinya susah ya kalau di bawah sini ya. Gimana cara cari warna yang sama kayak ini kan susah. Nah, caranya kita bisa pakai pick color yang gambarnya kayak pipet gitu ya. Diklik, terus dipilih mau pakai warna yang mana. Misalkan aku pakai warna yang ini nih. Pilih. Nah, otomatis kotak yang kita pilih tadi berubah warnanya dengan sesuai dengan yang kita pilih tadi. Oke, habis itu next ya. Ini ada fill color. Nih kalau misalkan kita mau merubah warnanya kayak gini. Nah, langsung. Tapi ini jadi ada dua objeknya gitu. Jadi kalau misalkan mau ubah warna, mending pakai yang tadi. Langsung aja klik objeknya, langsung dipilih warnanya yang mana. Gitu, nggak usah pakai yang ini. Nanti dia kedouble soalnya. Oke, next. Ini ada spray. Ini jarang dipakai ya, jadi aku nggak jelasin. Ini spray. Spray sebenarnya juga jarang. Itu kalau misalkan kita mau bikin bintang. Biasanya kan nih, kita bikin lingkaran kecil nih. Terus kita spray. Spraynya nih diatur amount-nya ada berapa, nanti nah dia kesebar kayak gitu. Begitupun kalau misalkan kita bikin bintang, ini amount-nya terlalu dikit. Nanti coba-coba aja. Oke, kita hapus ya. Udah sih, mungkin itu aja sih yang bakal sering dipakai kalau kita lagi ngedesain. Nah, lanjut aja kita langsung bikin ini ya, prakteknya ya. Kita bikin langsung poster dakwah pakai aplikasi Inkscape. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum masuk ke next step? Ada yang ketinggalan atau ada yang masih belum paham? Mau tanya mungkin ini toolsnya buat apa ya? Ini buat apa ya? Kayak gitu boleh loh. Oh ya, ini aku belum jelasin yang di atas-atas ini ya. Misalkan nih, aku bikin kotak persegi panjang. Nah, aku mau puter. Gimana caranya? Ini bisa klik 2 kali. Ini klik pertama, ini klik kedua. Nah, dia bisa putar kayak gini. Atau kalau mau otomatis atau mau lebih lurus, teman-teman sambil menekan tombol kontrol yang ada di keyboard ya. Nah, kayak gini. Atau klik yang di sini. Nih, di sini ada rotate, ada flip. Ini berubah kanan kirinya, kanan jadi kiri, atas jadi bawah, kayak gitu pakai yang ini. Ini flip. Gitu. Itu ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau nggak kita lanjutin. Oke, kalau belum ada next ya. Ini aku coba masukin background. Biasanya kan kalau poster-poster dakwah atau reminder Ramadan itu kebanyakan kan ambil background dari luar gitu, terus kita masukin, kita isi teks. Nah, kita coba mau bikin kayak gitu ya teman-teman. Untuk referensi ambil gambar di mana, itu kalau aku biasanya pakai yang di Unsplash. Ini. Di sini ada banyak banget gambar-gambar yang bisa kita pakai gitu ya teman-teman. Di Pixabay juga ada. Nanti teman-teman bisa cari juga Pixabay. Nih, di sini ada gambar-gambar juga gratis lagi. Nah, tuh kalau misalkan teman-teman mau ambil buat bikin poster dakwah gitu. Sederhana ya. Sederhana tapi elegan gitu, bagus. Nih contohnya kita mau masukin gambar. Nih aku udah download background daun dari Unsplash. Aku mau isi teks. Nah, ini dimasukin ke Inkscape-nya ya, teman-teman. Caranya ini langsung teman-teman buka foldernya di mana. Kemudian teman-teman langsung tarik ke aplikasinya. Kemudian oke.
Nah, otomatis gambarnya udah masuk. Atau cara yang lain, teman-teman bisa pilih file, terus pilih import. Nanti teman-teman bisa cari gambar mana yang mau dimasukin ke aplikasi Inkscape. Oke, kemudian kalau gambarnya, backgroundnya udah masuk ke aplikasi Inkscape, kita atur ya ukurannya. Ini karena terlalu besar, kita kecilin. Sambil menekan tombol kontrol, biar nggak GP gitu ya, tetap proporsional sesuai dengan ukuran aslinya. Aku mau bikin poster ukurannya 1:1 ya. Ukuran dibuat di post Instagram itu kan ada 3 ya. Ukuran 1:1, ada juga ada yang 4:3. Terus ada juga yang ukuran story. Ini 16:9. Gitu. Nah, aku coba mau bikin untuk ukuran story, ukuran feed ya, ukuran feed 1:1. Nanti kita bikin ukuran 1:1-nya. Kemudian teman-teman timpa di background-nya. Teman-teman pasin mana sih background, bagian background yang mau dipakai. Kalau udah, ini udah di atasnya ya, kotaknya udah di atasnya, background-nya ada di bawah. Nah, karena di Inkscape ini nggak bisa crop otomatis. Kalau di yang lain kan bisa ya, ini background, terus kita crop, nanti langsung kepotong gitu ya. Kalau ini pakainya kayak gini caranya gitu ya. Bikin kotaknya dulu 1:1, ditaruh di atasnya background, kemudian teman-teman pilih berbarengan antara backgroundnya sama kotaknya. Caranya klik dulu sambil menekan tombol shift, pilih objek yang lain. Ini otomatis sudah kepilih ya dua-duanya ya. Atau langsung teman-teman blok semua juga boleh. Kayak gini. Kalau udah, teman-teman klik kanan, terus pilih set clip. Nah, dia kepotong. Gitu ya. Paham nggak ya? Ketinggalan nggak ya? Kita ulangi ya, coba ya. Ini kita mau potong backgroundnya jadi ukuran 1:1. Nah, kita bikin dulu kotaknya 1:1. Kemudian kotaknya kita taruh di atasnya background yang akan kita potong. Dipasin, habis itu dipilih bebarengan. Ini kotaknya udah kepilih. Tekan tombol shift, tekan backgroundnya. Gitu. Jadi dua-duanya udah kepilih nih ya teman-teman. Terus klik kanan, set clip. Nah, otomatis backgroundnya akan terpotong sesuai dengan kotak yang kita bikin tadi. Gitu. Habis itu teman-teman bisa langsung isi teks. Klik teksnya, teman-teman bikin kotak, lalu teman-teman tulis isinya apa. Bentar, aku apa ya tulisannya ya? Bentar. Jadikan ini kita bikin tulisannya dulu ya, jadikan, terus aku copy, Ctrl D itu duplikat ya, ini nanti biar jadi 2 gitu. Jadikan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Oke. Nah, sekarang kita ganti fontnya. Kita tadi belum belajar ganti font ya, aku lupa. Nah, kita coba ubah yang jadikan ini, kata jadikan ini, kita ubah fontnya jadi, ini klik dulu, klik A. Dan di sini ada menu untuk ganti fontnya. Aku coba ganti bahagia. Nanti kalau teman-teman nggak ada font bahagia, nanti teman-teman download dulu ya di Davon atau di Google Font dan lain-lain. Jadikan medianya kita ganti jadi 5:7 Futura. Nah, kalau font ini harus huruf besar semua ya, media. Ini juga 5:7.
Terus ini apa ya? Iya. Coba nanti dicoba-coba dulu ya. Oke. Kita taruh di atas. Warnanya gelap ya. Kita ubah dulu jadi putih semua. Nah, kita tata. Jadikan media sosial. Ini ukurannya kalau coba kita samain dulu. Ubah ukurannya tinggal ditarik ya ini ujungnya sambil menekan tombol kontrol. Biar dia nggak jadi gepeng gitu ya. Tetap proporsional sesuai dengan ukuran aslinya. Ini media sosial. Ini kenapa aku pisah media sama sosialnya, karena di fontnya itu jarak spasinya terlalu jauh kayak gini, makanya aku pisah dari awal gitu. Terus jadikannya ini aku ganti warnanya jadi warna kuning ya. Jadikan media sosial. Jadikannya kita ubah di paling atas tadi ya, caranya klik jadikannya, kemudian di raise selection to top. Nah, jadikan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Warnanya kuning juga. Nah, kayak gitu. Ini bisa ya, teman-teman. Terus sebenarnya aku mau ngajarin juga cara buat biar tulisannya itu seakan-akan ada di dalam background gitu. Cuma kayaknya waktunya kurang cukup juga sih. Jadi kita sederhana aja dulu ya, kayak gini ya, teman-teman. Terus habis itu kita coba kasih efek bayangan cahaya. Nanti diklik pakai Bezier, kita bikin cahayanya dari sini. Nah, kayak gini ya biasanya cahaya. Nanti teman-teman bisa atur sendiri ya, kira-kira cahayanya datangnya dari mana, terus menyebarnya seperti apa gitu. Ini coba warna cahaya kekuningan gitu ya. Oke. Tadi pakai Bezier ya teman-teman, diklik-klik aja di pinggirnya gini. Habis itu nanti di stroke pen-nya disilang, biar nggak ada stroke-nya. Fill-nya kita klik. Nah, ini opacity-nya kita turunin. Nah, kemudian kita blur. Opacity-nya kita atur lagi. Mungkin warnanya kita ubah jadi lebih gelap. Nah, kayak gitu deh ya teman-teman. Kita atur lagi boleh. Ini misalkan terlalu luas. Nah, ini juga bisa. Kayak gitu. Udah ada efeknya ya, efek cahayanya. Dan nanti dikeluarin juga nggak apa-apa. Ini kayak ada hitam-hitamnya. Nah, ini bablas nggak apa-apa ya, kelewat tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti itu bisa kita save yang kotak ini. Kemudian kita tambahkan isinya, isi teksnya. Oke, isinya tentang, kita coba cari hadis ya. Apa ini tentang apa? Ini aku mau bikin ini sebenarnya. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ini KSS aja ya. Kita bikin kotaknya, kemudian kita tulis. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, satu, maka dia akan mendapatkan pahala
seperti pahala orang. Nah, ini ada kok kenapa warnanya merah? Karena tulisannya bablas ya dari kotak yang kita bikin tadi. Nah, kita tarik dulu biar warnanya jadi biru. Nggak ada tulisan yang kepotong. Kemudian tulisannya kita ganti. Aku biasanya ganti popping ya. Popping. Terus ukurannya kita ubah. Ini karena masih rata kiri, kita ubah rata tengah. Caranya di sini ya. Di paling atas ini ada toolsnya buat ubah ke rata tengah. Nah, oke. Kemudian warnanya kita ubah jadi putih. Karena backgroundnya gelap, makanya tulisannya kita ubah jadi warna yang terang. Tuh. Oke, kita kecilin. Ini geser ya tadi ya. Nah. Nanti bisa diatur lagi ya teman-teman. Mungkin terlalu terang. Nah, ini kurang lebih. Hadis riwayat Muslim, kita bikin teks lagi. Hadis riwayat Muslim 01893. Oke, ini. Nah, ini biar tulisannya bisa ada di tengah-tengah background, caranya adalah teman-teman pilih tulisan yang mau di objek atau tulisan yang mau diubah di tengah-tengah background, kemudian pilih berbarengan dengan backgroundnya sambil menekan tombol shift ya. Ini teksnya udah kepilih, shift, terus background. Kemudian teman-teman pilih menu di objek, align and distribute, atau shortcutnya shift Ctrl A. Nanti muncul di sebelah kanan boxnya. Nah, habis itu teman-teman pilih di sini, mana kok nggak ada? Relative to last selected. Kemudian di rata tengah, gitu. Termasuk nih judulnya, kita pilih judulnya, terus berbarengan dengan backgroundnya, shift background, ulangi, shift background, kemudian klik ini. Nah, dia otomatis di tengah. Kalau tadi ini, gitu ya teman-teman. Habis itu nanti teman-teman bisa nambahin logonya di sini. Misalnya aku tambahin logo ya, ini logo. Terus di sini ada tulisan Haminnya. Hamin. Sekarang Hamin berapa Ramadan ya? 18 ya? Lupa aku. Ini Hamin 18. Taruh di sini. Oh, Hamin 17. Oke, Hamin 17. Bentar lagi ya, Masya Allah. Hamin 17 Ramadan. Oke, habis itu di sini nanti boleh teman-teman kasih footer ya, IG-nya teman-teman atau IG-nya sosial media organisasi teman-teman gitu. Terus bisa ditambahin kotak juga. Ini. Atau kalau nggak mau pakai kotak juga boleh. Kayak gitu. Ini jadi satu ya teman-teman. Kita jadi satu poster. Ini contoh lain yang udah pernah aku bikin. Nah, itu hampir sama. Nah, ini aku ngajarin juga caranya gimana biar tulisannya itu berada di, seakan-akan ada di dalam background gitu. Jadi ini ketutupan sama daun, padahal daun itu kan background ya. Nah, kayak gitu. Nih. Caranya pakai bezier tadi sih. Mungkin ini ada waktu nggak ya? Masih ada sih, sebentar.
Mau coba kita lihat lagi. Ini ada bintang-bintangnya, bisa teman-teman tambahin juga ya. Ini tinggal pakai teks aja sih. Ini Ctrl D. Terus teman-teman ganti, plus teman-teman tebelin. Nah, teman-teman taruh di sini. Ukurannya juga teman-teman mainin, ada yang lebih besar, ada yang kecil banget, kayak gitu. Cuma buat tambahan aja sih, ini pemanis aja. Atau mau bentuknya lingkaran juga boleh. Di Ctrl D atau di Ctrl C, Ctrl V juga boleh, sama aja. Ini Ctrl D ya. Ctrl D biar langsung ke duplikat gitu. Terus cara memperbesar, memperkecil ini kan dikit-dikit aku perbesar, dikit-dikit aku perkecil. Itu disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau misalkan pakai mouse, nanti teman-teman bisa klik shift, terus di scroll up, itu nanti dia geser ke kiri. Di scroll down, nanti dia geser ke kanan. Kalau sambil menekan tombol kontrol, nanti dia memperbesar. Kalau scroll up, kalau scroll down, nanti dia memperkecil. Ini. Nah, nanti kalau udah lama bisa kebiasa kok teman-teman. Jadi perlu dibiasain aja. Oke, ini contohnya. Terus mana ya kira-kira ya? Itu udah tingkat atas sih sebenarnya. Nanti teman-teman takutnya susah ngikutin. Jadi ntar aja kalau misalkan teman-teman mau tahu, aku bikin videonya gitu ya. Oke, ini gini dulu aja sementara. Ini kita coba tambah IG-nya. Kalau mau ditambahin logo Instagram juga boleh. Nanti teman-teman bisa download di PNG3 atau website penyedia PNG ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang ketinggalan, pengen diulang? Nanti langsung bilang aja, teman-teman. Sampai sini paham ya? Kecepatan nggak? Oh, paham, Mbak. Paham ya? Oke. Habis itu kita mau bikin ilustrasi nggak ya kira-kira? Agak susah sih, tapi ini aku coba tutorin sederhana aja ya. Kita bikin kotaknya. Ini aku coba cari referensi warna dulu ya, teman-teman. Di coloran tadi, kayak tadi. Oh, atau ini aja biar lebih cepat. Kita niru hasil desainku yang sebelumnya. Nah, oke. Ini kita udah bikin kotaknya, terus kita coba bikin bukit-bukitnya. Bikin bukitnya, teman-teman bisa pakai lingkaran. Nih, kita lingkaran ya, coba ya. Ini bikin lingkaran, kita coba ubah dulu warnanya bebas. Duplikat, terus digeser. Nah, mungkin kayak gini digabungin. Nah, kita potong nih lingkarannya biar nggak keluar-keluar dari kotak. Caranya kayak tadi ya, pakai set clip. Ini udah ada lingkaran, kita duplikat dulu backgroundnya. Duplikat, Ctrl D, atau klik kanan. Terus di sini ada duplikat nih, duplikat. Kemudian teman-teman pilih bebarengan kotak, shift, lingkaran, klik kanan, set clip. Nah, kayak gini. Kita ulang buat yang lingkaran satunya ya. Ini backgroundnya diduplikat. Kemudian duplikat ya, duplikat. Kemudian dipilih shift sama ini,
di shift sama sama lingkarannya. Klik kanan di set trip. Nah, dia otomatis berubah. Terpotong. Nah, di situ barangkali mau bikin lagi nih yang coklat ini kita duplikat, terus kita gedein. Kita ubah warnanya, kita turunin. Nah, ini juga bisa. Oke, terus coba kita ubah warnanya ya, disamain aja sama yang sebelah. Ini diklik, terus di pick color. Kita mau ambil warna kan, pakai pick color. Ini misal. Kemudian ininya juga kita ambil warnanya, warna ungu tua. Yang ininya kita ambil warna lagi, ungunya agak muda. Ininya juga. Nah, seperti ini. Udah ya, sampai sini bisa ya, paham ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa bikin mataharinya. Ini mataharinya pakai lingkaran sambil menekan tombol kontrol. Teman-teman buat lingkaran. Kemudian warnanya kita ubah jadi warna kuning. Terus teman-teman bisa lihat di sini. Ini kayak ada cahayanya ya, kesebar gitu. Caranya adalah ini teman-teman duplikat lingkarannya. Duplikat. Nah, ada dua kan. Yang satu ini teman-teman blur. Nah, kayak gini. Oke, terus di grup ya. Di grup itu dijadiin satu antara lingkaran yang tadi dengan blur yang kita bikin. Ini coba kita taruh bawahnya aja dulu ya biar gampang. Nah, blurnya diklik, kemudian shift, terus pilih lingkarannya. Nah, ini udah bareng-bareng ya. Kemudian klik kanan, grup. Oke, ini udah jadi satu. Kalau udah di grup ini lebih enak teman-teman, jadi nggak kepisah-pisah gitu ya. Nah, kita coba sesuaiin ukurannya, kita taruh di bawah, kemudian kita turunin pakai yang ini. Lower selection one step lagi, one step lagi. Nah, dia otomatis kayak gitu. Kemudian ini gambar rumahnya ya. Ini gambar rumahnya tinggal pakai segitiga untuk atapnya, kotak. Terus bodinya pakai yang rectangle. Ini colorsnya udah 3. Ini roundednya biar lansip aja jadi 0. Oke. Kita sesuaiin ya. Terus ini pakai kotak. Kemudian kita bikin rumah yang tingginya. Ini duplikat aja, Ctrl D. Aduh salah, Ctrl D. Ctrl D. Habis itu didiapengin. Ditinggiin. Atapnya diturunin. Nah, kayak gini. Nanti tinggal diubah warna-warnanya. Ini atapnya disamain deh warnanya warna ungu tua. Bodinya warna ungunya agak muda. Ini dipilih di sini nih. Disesuaiin. Ininya juga. Oke, ini taruh di bawah atap. Ini juga ditaruh di bawah atap. Nah. Oke, misalkan gini. Ini taruh di bawah deh. Nah, kayak gini teman-teman. Habis itu teman-teman bisa bikin jendelanya pakai kotak aja ya. Kotak gini teman-teman bisa bikin langsung kotaknya, warnanya langsung diubah jadi kuning. Nah, kayak gini diduplikat. Ini dipilih barengan. Terus duplikat, taruh bawah. Duplikat lagi, geser lagi ke bawah. Tuh, ini taruh bawah. Oke, duplikat lagi, digeser ke bawah.
duplikat bawah gitu, sampai bawah lah, terserah. Itu contohnya. Nanti begitupun dengan yang di sini ya. Ctrl D. Ini buat jendelanya. Oke, waktunya sudah hampir habis, teman-teman. Ini bikin ilustrasinya doang ya, teman-teman. Klik, klik, klik. Duplikat, geser. Kalau ada yang ketinggalan, bilang aja nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, ini nanti dirapiin lagi ya sama teman-teman sendiri. Ini rumahnya udah jadi ya, misalkan rumahnya udah jadi. Terus habis itu teman-teman pilih semuanya di grup. Klik kanan, grup. Nah, terus teman-teman atur. Jadi kalau teman-teman mau ubah rumahnya, ubahnya langsung sekaligus semuanya. Nggak cuma satu-satu, atapnya dulu, jendelanya dulu, atau badannya dulu. Gitu. Ini taruh di bawah. Oke. Itu contohnya. Habis itu apalagi yang belum nih? Ini gelombang-gelombang aja sih sebenarnya. Ini bisa pakai Bezier ya. Ini kayak tadi. Terus habis itu di edit cut by node, dipilih ini. Kemudian auto smooth. Auto smooth, terus di gradient. Gradiennya pakai radial. Iniin. Ini yang kotak diklik, dipilih warnanya ini. Terus ini warnanya ini. Habis itu di stroke-nya dihilangin. Nah, ini nanti dirapiin lagi, misalkan. Nah, di flip, taruh bawah. Ini juga bisa. Ya buat efek-efek aja sebenarnya. Oke, mungkin gitu, nanti tinggal ditambahin tulisannya. Oke, tulisannya mungkin samain aja ya. Oke, misalkan gini. Tapi ini nggak nyambung ya, media sosial sama rumah. Nanti bisa dipasin lagi teks sama background atau ilustrasi yang kita bikin. Tuh. Nah, ini dipasin ke tengah-tengah. Ini mau dijadiin grup juga boleh. Di grup ya, klik kanan, dipilih semuanya tulisan-tulisannya, klik kanan, grup. Jadi kalau mau pindah-pindah gampang. Oke. Nah, jadi ini dipasin ke tengah-tengah. Tadi ini kejauhan. Gini teman-teman, udah jadi ya. Ini desain pakai background. Ini desain dari ilustrasi yang kita bikin sendiri pakai aplikasi Inkscape. Gitu. Nah, untuk save-nya, ini tinggal diklik ya. Klik background-nya. Kemudian di file, terus export. Ini nanti muncul toolbox yang ada di sebelah kanan. Habis itu teman-teman pilih di sini ada pilihannya dokumen, page, selection, custom. Nah, karena kita mau save yang ada di background ini, berarti kita pilih selection. Nih, ada reviewnya ya, berarti di atas-atasnya background yang kita pilih pun ke save. Nanti diklik, nanti dipilih di sini, formatnya PNG. Sini. Misalkan gitu. Nanti langsung di enter. Ini mungkin gitu ya. Di sini juga udah hujan karena kayaknya suaranya jadi nggak jelas gitu deh teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Itu cara singkatnya ya. Tools Inkscape, pengantar-pengantar desain grafis, sama praktek membuat ilustrasi, poster dakwah, kayak gitu Pak.
Alhamdulillah banget, ini banyak kayaknya kesempatan juga. Nanti teman-teman buat yang ketinggalan atau mungkin masih kurang jelas bagian ini, bagian itu bisa ditanyain aja ya teman-teman. Atau nanti bisa dilihat lagi rekaman yang tadi, rekaman pelatihan hari ini, kayak gitu. Mungkin gitu aja, aku balikin ke MC, Hanifah. Masya Allah, terima kasih Mbak Fani atas penyampaian materinya. Daging banget ya teman-teman, Masya Allah. Bisa langsung praktik langsung sama Mbak Fani. Nah, setelah ini kita langsung, karena mungkin sudah jam 10.46, kita buka sesi tanya-jawab untuk satu pertanyaan aja mungkin ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tadi ketinggalan di bagian mana gitu. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya boleh on mic atau tulis di kolom chat. Ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Saya mau bertanya, Mbak. Baik, silahkan. Bentar. Jadi saya memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu di tempat saya, di prodi saya itu, prodi pendidikan bahasa Arab itu ada mata kuliah desain grafis dan multimedia seperti itu. Tapi dari situ saya malah sebenarnya agak kebingungan karena tidak memiliki basic desain grafis itu sendiri. Jadi pertanyaannya harus mulai dari apa untuk saya bisa mengikuti mata kuliah tersebut dengan baik. Karena pada dasarnya emang benar-benar dari dulu belum pernah belajar seperti itu. Apakah harus otodidak gitu. Terus pertanyaan yang kedua yaitu ketika sedang mendesain atau apa aja lah, misal banner atau apa seperti itu, bagaimana cara menyesuaikan warna biar warnanya itu cocok gitu dilihat sama orang itu. Jadi orang lain itu kalau melihat itu juga senang sama warnanya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dava atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya Mbak. Kepada Mbak. Terima kasih ya Dava ya atas pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi mulai belajar dari mana gitu, karena nggak punya basic desain grafis. Ya sama ya, sebelumnya aku pun sebelum belajar desain grafis juga nggak punya gitu. Tapi kan kita pelan-pelan nih belajar dari banyak platform ya. Sekarang udah ada YouTube banyak banget itu tutorial-tutorialnya. Terus ada konten kreator juga di Instagram, itu juga ada banyak banget yang sharing gimana sih cara desain grafis, cara bikin ini, cara bikin itu gitu. Itu ada banyak, nanti teman-teman bisa cari di situ. Di TikTok juga ada. Habis itu ikut kelas kayak gini nih. Ikut kelas pelatihan desain grafis seperti yang diadakan sama LDK Sunan Kalijaga. Begitupun organisasi-organisasi lain itu biasanya juga mengadakan pelatihan-pelatihan desain kayak gitu. Nanti bisa diikutin gitu. Nggak apa-apa, apa ya, kalau misalkan ada yang gratis, alhamdulillah. Kalau misalkan mau ikut yang lebih expert lagi bisa berbayar tuh juga ada banyak. Nanti mungkin bisa chat gitu kalau misalkan kurang tahu mana aja gitu ya kira-kira yang jadi rekomendasi buat belajar kayak gitu. Kalau misalkan itu otodidak ya. Kalau mau cari guru juga boleh gitu. Nanti ini kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, Mbak. Kecil tapi Kedengeran ya, walaupun ada hujan ya. Bisa cari guru gitu, misalkan Mbak tolong dong ada cara bikin ini gimana gitu, Mas bisa tolong bantu aku bikin ini kayak gitu. Nanti bolehlah tanya-tanya kalau misalkan belajar sendiri kesulitan kayak gitu ya Dava. Habis itu gitu ya pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, menentukan warna ya itu kadang kita juga jadi PR banget ya.
mau nentuin warna sendiri itu emang susah teman-teman. Kalau misalkan masih kesulitan nentuin warna sendiri, teman-teman bisa tadi ya pakai color palette gitu ya. Color palette yang ada di internet itu udah banyak banget ya, ada color hunt kayak gini. Nanti bisa teman-teman pilih sendiri nih warna-warna perpaduan warna yang cocok itu gimana. Atau disesuaikan dengan warna brandnya. Misalkan kita kan LDK nih, LDK brandnya warnanya hijau kuning. Nanti pilih nih cari yang hijau kuning mana sih yang cocok kayak gitu. Atau nih pelatihan desain ini